Melanjutkan dari alur cerita spoiler episode sebelumnya, terlihat Chinmu dan Long Jiaonan berjalan ke depan. Penghubung antara Vena Naga ke-6 dan Vena Naga Utama ternyata adalah sebuah gerbang raksasa. Di kedua sisinya terukir relief naga dalam jumlah besar. Relief-relief itu tampak hidup, lincah, dan penuh roh seolah-olah naga sejati. Bentuk mereka beragam, menunjukkan garis keturunan yang berbeda, bahkan tidak kalah dibandingkan lukisan 100 naga. Harta warisan Biara Guntur Agung hanya mencatat 100 jenis naga surgawi. Namun di tempat ini terdapat hampir 1000 jenis. Relief naga berukuran besar dan kecil mengelilingi seekor naga agung yang melilit pilar, mendongakkan kepala, dan menatap lurus ke arah luar gerbang. Ada naga yang menari di udara, ada yang merayap di tanah, ada pula yang terbaring seolah sedang tidur panjang. Beberapa naga menunduk menatap tanah, seakan ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Ada juga naga besar yang membiarkan naga-naga kecil bermain di sekujur tubuhnya. Bahkan ada yang bergelantungan di kumisnya. Naga agung itu diukir dengan aura ganas dan agung. Ia memiliki wibawa naga surgawi, namun juga memancarkan keganasan liar. Tatapannya menekan siapapun yang memandangnya, membuat orang sulit menatap balik. Apakah ini Raja Naga sejati? Hati Qinmu bergetar. Jika aku bisa memahami relief ini, pemahamanku terhadap 8 sambaran petir mungkin bisa mencapai tingkat puncak. Bahkan mungkin aku bisa menciptakan teknik surgawi baru. Qinmu pernah belajar banyak dari orang tua Ma yang ahli memahat, si Tuli yang ahli melukis, dan si Bisu yang ahli menempa. Karena itu, ia tidak hanya melihat keindahan relief ini, tetapi juga memahami makna di baliknya. Seluruh gerbang ini dipahat dengan kapak. Qinmu seolah bisa melihat sesosok dewa mengayunkan kapak besar dengan ringan, seakan tidak berbobot. Kapak berat itu menjadi kuas terbaik, menciptakan pahatan kasar namun liar, membentuk seni kapak yang mengguncang langit dan bumi. Terlalu aneh, terlalu aneh. Suara penguasa pemelihara naga terdengar dari balik gerbang, dipenuhi kecemasan, seolah ia menemukan sesuatu yang tak masuk akal. Qinmu melangkah melewati gerbang dan langsung tertegun. Di bawah kakinya terbentang jurang tak berdasar. Di sekelilingnya magma tebal mengalir di dinding, menggelegak dengan suara yang mengguncang bumi. Lubang ini berbentuk silinder sempurna, seakan diiris langsung dari gunung. Namun, Vena Naga Utama yang seharusnya ada di sini sama sekali tidak ditemukan. Penguasa pemelihara naga mengangkat kuali emasnya dan terbang ke tengah jurang. Wajahnya semakin muram. Ini tidak benar. Vena Naga milik Raja Naga sejati seharusnya berada di sini. Mengapa menghilang? Apakah telah dipindahkan atau sudah berubah menjadi naga sejati dan terbang pergi? Ia menjadi semakin gelisah, lalu melesat turun menuju dasar jurang. Qinmu segera meloncat ke punggung kilin naga gemuk dan menyusul ke bawah diikuti Long Jiaonan. Setelah waktu yang cukup lama, mereka tiba di dasar gua. Pemandangan di sana membuat mereka terdiam. Magma mengalir di dinding gua, membasahi sebuah ruang bawah tanah raksasa yang berkilauan emas. Tanahnya terbuat dari logam, sementara pilar dan batu-batu besar di sekitarnya dipenuhi esensi emas hitam. Rune, tulisan kuno, dan pola aneh muncul di permukaannya. Terkadang bersinar, terkadang meredup. Aura mengerikan menyelimuti tempat itu, samar namun sangat kuat. Raungan naga yang brutal terdengar samar di udara. Tulisan dan rune ini. Qinmu mengernyit. Aku merasa pernah melihatnya sebelumnya. Ia mendekati salah satu pilar dan menelitinya dengan saksama. Rasa familiar itu semakin kuat. Raja Naga sejati tidak ada di sini. Benar-benar tidak ada. Penguasa pemelihara naga berteriak marah. Yang tersisa hanyalah sarang naga. Siapa yang menggali Raja Naga sejati? Qinmu terkejut. Ia melihat sarang naga bawah tanah yang sangat luas. Seharusnya ada seekor naga raksasa melingkar di pusatnya. Namun kini bagian tengahnya kosong, membentuk lingkaran raksasa dengan keliling belasan mil. Vena naga itu jelas belum sempat menyerap seluruh QI naga sebelum digali dan dibawa pergi. Raja Naga sejati telah dimurnikan menjadi giok naga. Wajah penguasa pemelihara naga menghitam. Namun orang itu salah perhitungan. Ia tidak menyangka aku datang ke sini. Ia juga tidak menyangka aku akan mengambil sarang naga ini. Hati Qinmu bergetar hebat. Giok naga adalah liontin giok berbentuk naga melingkar dengan celah di tengahnya. Bentuk sarang naga yang tersisa memang menyerupai bentuk itu. Penguasa pemelihara naga menyingkirkan lapisan esensi emas hitam dari pilar, memperlihatkan giok murni di dalamnya.
Magma sebelumnya telah melapisi giok itu dengan warna emas. Sarang naga ini sepenuhnya terbuat dari giok berkualitas tinggi. Seharusnya ia dibiarkan matang sambil menyerap ki naga dari reruntuhan agung dan dinasti perdamaian abadi. Namun seseorang telah menemukannya lebih dulu, memurnikan Raja Naga sejati menjadi giok naga, lalu membawanya pergi. Tubuh penguasa pemelihara naga bergetar. Naga-naga api banjir keluar dari pakaiannya, berubah menjadi naga besar dan menyemburkan api, melelehkan seluruh esensi emas hitam. Giok sejati pun semakin terlihat jelas, memantulkan cahaya warna-warni yang lembut. Orang itu meninggalkan sarang naga agar terus menyerap ki naga. Saat cukup kuat, ia akan kembali untuk mengambilnya dan menyempurnakan Raja Naga sejati, kata penguasa pemelihara naga sambil tertawa dingin. Namun sekarang, semuanya akan menjadi milikku. Saat itu, dada Qinmu tiba-tiba terasa panas. Liontin giok di lehernya memancarkan suhu menyengat. Ia menunduk dan terkejut. Cakram kaisar yang diberikan si pincang perlahan retak, lalu berubah menjadi giok naga. Bahkan terasa seolah hidup, seperti naga kecil yang berdenyut. Jantung Qinmu berdegup kencang. Keringat dingin membasahi dahinya. Penguasa pemelihara naga meliriknya. "Ada apa denganmu, bocah?" Qinmu menenangkan diri dan berkata, "Aku hanya teringat belum memberi makan naga hari ini. Takut dimarahi, itu saja." Penguasa pemelihara naga tersenyum. "Tempat ini terlalu panas. Pergilah ke atas jika ingin meramu pil." Qinmu segera membawa kilin naga ke udara, diikuti kawanan naga banjir. Long Jiaonan ikut menyusul. Di depan gerbang, Qinmu berkata, "Kau tunggu di sini. Aku akan meramu pil." Long Jiaonan mencibir. "Penguasa naga menyuruhku mengikutimu karena takut kau kabur." Qinmu tertawa kaku. "Aku kabur? Jangan bercanda." Di dasar gua, penguasa pemelihara naga mulai melantunkan mantra untuk memurnikan sarang naga. Aneh. Raja Naga sejati sepertinya tidak jauh dari sini. Sarang naga bereaksi. Ia menyipitkan mata. "Tidak masalah, ambil sarang naga dulu. Setelah itu, aku pasti bisa menemukan Raja Naga sejati." Di depan gerbang dengan relief 1000 naga, kawanan naga banjir dari berbagai ukuran mengikuti di belakang Qinmu. Mereka menunggu dengan patuh, berharap diberi makan. Long Jiaonan juga berjalan di belakangnya, matanya berkilat tajam. Sesekali tatapannya tertuju pada naga banjir merah. Naga itu berasal dari sekte penunggang naga dan dulu berada di bawah kendali Raja Naga. Ia setara dengan ahli tingkat penguasa sekte dan sangat akrab dengan Long Jiaonan. Meskipun kini telah direbut oleh penguasa pemelihara naga, selama Long Jiaonan meniup seruling gioknya, ia masih bisa mengendalikannya. Wajah Qinmu terlihat tenang, tetapi pikirannya bergerak secepat kilat. Ia memikirkan cara melarikan diri. Jika penguasa pemelihara naga berhasil membawa pergi sarang naga, maka dirinya dan cakram kaisar di dadanya pasti akan langsung terungkap. Saat itu, bagaimana ia menjelaskan asal-usul liontin giok tersebut? Mati dimakan naga masih bisa diterima. Namun jika ia tidak mati, maka keadaannya akan jauh lebih berbahaya. Jika ia mencoba melarikan diri sekarang, ia tidak mungkin lolos dari kawanan naga banjir di belakangnya. Belum lagi Long Jiaonan, wanita itu pasti akan membunuhnya tanpa ragu. "Pembantu, ambil ramuan untuk meramu pil," kata Qinmu, sambil melemparkan karung Taoti ke arah Long Jiaonan. Wajahnya terlihat tenang, namun cakram kaisar di dadanya terus berdenyut, panasnya semakin sulit ditahan. Seolah ada hubungan tak kasat mata antara giok naga itu dan sarang naga di bawah sana. Bahkan Qinmu merasa cakram kaisar ingin terbang kembali ke sarangnya. Long Jiaonan menahan amarahnya dan mulai memilah ramuan roh dari dalam karung. Qinmu mengambil manik naga dan menggenggamnya. Seketika, energi dahsyat mengalir ke seluruh tubuhnya. Ki vitalnya melonjak, kekuatannya meningkat drastis. "Apapun yang terjadi, aku harus pergi sekarang. Jika tidak, setelah sarang naga diambil, aku tidak akan punya kesempatan lagi." Qinmu mengangkat tangannya. Aliran magma di dekatnya terangkat dan melayang di udara. "Karena kalian ingin makan, akan aku beri makan. Bahkan, akan kubawa kalian kabur bersamaku." Ki vitalnya berubah menjadi ki vital kura-kura hitam. Suhu magma menurun, namun tidak membeku sepenuhnya. Esensi emas hitam mengendap dan jatuh ke lantai dengan bunyi nyaring. Esensi emas hitam membutuhkan suhu jauh lebih tinggi daripada magma untuk mencair. Dengan cara ini, Qinmu dapat mengekstraknya dengan cepat dan murni. Tak lama kemudian,
ia berhasil menempa sebuah seruling emas. Sementara itu, Long Jiaonan masih sibuk memilah ramuan dan belum selesai. Qin Mu mengangkat seruling emas dan meniupnya menggunakan rahasia pengendalian naga dari kitab suci pemeliharaan naga. Nada pertama terdengar agak kaku, namun setelah beberapa kali mencoba, alunannya mulai stabil. Naga-naga banjir dengan kultivasi rendah langsung bergerak mengikuti irama. Mereka terlihat menikmati suara seruling itu. Saat Qin Mu melangkah maju, beberapa naga banjir ikut bergerak. Perlahan, kesadarannya terhubung dengan 7 naga banjir. Ledakan. Kesadarannya menyatu dengan kesadaran naga-naga itu, luas dan dalam seperti samudra. Sudut mata Long Jiaonan berkedut. Ia langsung berhenti memilah ramuan, mengangkat seruling giok dan meniupnya. Ia berusaha merebut kendali naga-naga banjir tersebut. "Pembantu, kau mencari mati." Qin Mu berteriak marah. Ia melepaskan seruling emas, meniupnya dengan ki vital sambil melayangkan serangan ke arah Long Jiaonan. "Aku juga sudah cukup bersabar denganmu," teriak Long Jiaonan dengan wajah murka. Keduanya bertukar pukulan. Pada saat telapak tangan mereka bertabrakan, naga banjir merah melesat ke arah Qin Mu. Itu adalah naga api milik sekte penunggang naga. Karena perhatian penguasa pemelihara naga terfokus pada sarang naga, kendalinya melemah. Long Jiaonan pun berhasil mengambil alih naga banjir merah itu. Qin Mu sudah menduganya dan segera mundur. Naga banjir hijau maju dan menahan serangan naga banjir merah. Gelombang kejut dahsyat meledak, melempar Qin Mu dan Long Jiaonan. Qin Mu jatuh ke sungai magma. 2 naga banjir api langsung muncul dan mengangkatnya. Long Jiaonan menghantam dinding, lalu kembali mengendalikan naga-naga banjir lain. Api li menyembur dari mulut naga banjir merah, melesat ke arah Qin Mu. Api itu mampu menguapkan magma. Qin Mu segera mengendalikan naga banjir air. Air kan menyembur dan menekan api li. 2 naga banjir itu bertarung sengit. Dengan satu isyarat tangan, pedang bebas terhunus dan menembus lautan api, melesat ke arah dahi Long Jiaonan. Long Jiaonan terkejut dan memiringkan kepala. Pedang itu menggores wajahnya dan menancap di sisik naga di belakangnya. Namun sebelum ia sempat bernapas lega, ribuan cahaya pedang menyapu datang. Naga banjir merah segera melingkari tubuhnya, menahan seluruh serangan. Cahaya pedang beradu dengan sisik naga, menimbulkan suara nyaring tanpa henti. Raungan naga mengguncang pembuluh naga, hampir merobek gendang telinga. Keduanya mengerahkan kui vital, mengendalikan naga banjir untuk saling bertarung. Tubuh jasmani naga memperlihatkan kekuatan mengerikan, mampu mengguncang gunung dan lautan. Meski Long Jiaonan berada di alam 7 bintang dan Qin Mu di alam 6 arah, kepadatan ki vital Qin Mu tidak kalah. Namun, naga banjir merah lebih patuh pada Long Jiaonan. Keunggulan kecil itulah yang menentukan hasil. Naga banjir merah menghantam naga banjir kuning ke dinding batu, lalu melesat menuju Qin Mu. "Aku akan membalas dendam untuk sekte penunggang naga," teriak Long Jiaonan. Qin Mu mundur dan berubah menjadi bayangan bergerak menyusuri dinding pembuluh naga. "Saudari Long, maafkan aku." Bayangan besar muncul di belakang Long Jiaonan. Kilin naga menyemburkan api sejatinya. Long Jiaonan mengangkat manik naga untuk menahan serangan. Ledakan cahaya muncul, namun tangannya hangus terbakar. Pada saat itu, Qin Mu muncul dari bayangan dan menghantam punggungnya. Ledakan keras terdengar. Tubuh Long Jiaonan hancur dan menempel di dinding. "Jika ada kehidupan berikutnya, datanglah mencariku," kata Qin Mu dingin. Pedang bebas menusuk dahi Long Jiaonan. 8.000 pedang menyusul, mengisi dinding batu. Saat pedang kembali, yang tersisa hanyalah daging hancur. Qin Mu meniup seruling. Ia melompat ke punggung naga banjir api. "Fatty Dragon!" Kilin naga melompat naik sambil membawa karung tauti di mulutnya. "Bagus sekali," puji Qin Mu. Naga banjir api melesat pergi dengan kecepatan penuh. Dengan kecepatan ini, kita bisa keluar dari reruntuhan agung dan mencapai dinasti perdamaian abadi dalam waktu kurang dari 1 hari. Namun saat menoleh ke belakang, wajah Qin Mu menghitam. Seluruh naga banjir lainnya masih mengikuti, terbang, berlari, dan berenang. Mereka menatapnya penuh harap. "Aku cuma memberi makan sekali, jangan ikuti aku." Tidak ada yang pergi. Kalian semua persis seperti Fatty Dragon. Dengan wajah muram, Qin Mu hanya bisa kembali menyuling pil dan memberi makan kawanan naga banjir itu. Bagi Qin Mu, meramu pil untuk naga banjir sama mudahnya seperti berjalan santai di taman. Setiap jenis naga banjir memakan pil roh yang berbeda, sehingga ia harus meramu berbagai macam pil.
Meski begitu, ia tetap berhasil menyiapkan pil roh dalam jumlah cukup hingga semua naga banjir kenyang. Awalnya, Qin Mu mengira setelah kenyang, mereka akan bubar. Namun kenyataannya tidak satu pun pergi. Semuanya tetap mengikutinya. Rencananya semula sederhana. Ia hanya akan mengendalikan satu naga untuk kabur, sementara naga lainnya dibiarkan berkeliaran. Dengan begitu, penguasa pemelihara naga mungkin akan mengejar kawanan naga itu dan memberinya sedikit waktu untuk melarikan diri. Namun, para naga banjir sudah menganggap Qin Mu sebagai orang yang memberi mereka makan. Mereka enggan berpisah dengannya. Qin Mu hampir gila, tetapi juga tidak berdaya. Kitab pemeliharaan naga hanya mencatat cara menaklukkan naga, bukan cara mengusir mereka. Gumamnya pahit, tak ada pilihan lain. Ia hanya bisa menerima nasib. Naga banjir api di bawah kakinya berlari mengikuti vena naga bawah tanah dengan kecepatan penuh. Kecepatannya bahkan 2-3 kali lebih cepat dibandingkan saat mereka datang. Tak bisa disangkal, naga memang makhluk yang menakutkan. Meski hanya naga banjir, tubuh jasmani mereka jauh melampaui manusia dan daya tahan mereka hampir tidak masuk akal. Setelah berlari lebih dari 20.000 mil, kecepatannya nyaris tidak menurun. Bangsa naga memang luar biasa. Qin Mu menghela napas kagum. Kecuali Fatty Dragon, dia benar-benar aib naga. Ia melirik kilin naga gemuk di sampingnya. Kilin naga itu akan terengah-engah setelah berlari 200 atau 300 mil dengan kecepatan penuh. Bahkan perjalanan santai sejauh 5.000 mil saja sudah cukup membuatnya tergeletak sambil mendengkur seperti babi mati. Dengan kecepatan ini, aku pasti bisa kembali ke dinasti perdamaian abadi dalam waktu singkat. Qin Mu penuh harapan. Selama ia bisa tiba di ibu kota, ia bisa mengaktifkan meriam dewa penembus matahari, atau menemui si buta, si jagal, kepala desa, dan yang lainnya. Saat itu, ia tidak perlu lagi takut pada penguasa pemelihara naga. Namun tiba-tiba, "Bocah kecil, kemana kau membawa naga-nagaku?" Suara penguasa pemelihara naga meledak di samping telinganya. Rambut Qin Mu langsung berdiri, keringat dingin mengalir deras. Ia menoleh cepat tetapi tidak melihat siapapun. Transmisi suara. Kulit kepala Qin Mu terasa mati rasa. Apakah penguasa pemelihara naga sudah mengambil sarang naga? Tidak mungkin secepat itu. Pikirnya cemas. Memindahkan benda sebesar sarang naga bukanlah masalah bagi dewa, tetapi menyempurnakannya hingga bisa dibawa pergi jelas membutuhkan kekuatan yang tak terbayangkan. Penguasa pemelihara naga jelas adalah eksistensi tingkat surga tinggi. Qin Mu segera menenangkan diri. Dia pasti baru menyadari aku kabur bersama naga-naga ini. Itulah sebabnya dia mengirimkan suara. Artinya, dia belum berada di belakangku. Kecepatan naga banjir api mulai sedikit menurun. Setelah menempuh puluhan ribu mil, itu wajar. Namun, daya tahannya tetap mencengangkan. Qin Mu segera mengubah nada serulingnya, memanggil naga banjir lain mendekat. Ia meloncat ke punggung naga banjir emas sementara kilin naga ikut naik. Naga banjir emas mengaum dan kembali mempercepat lari. "Hehehe, bocah kecil!" Suara penguasa pemelihara naga terdengar semakin dekat. Qin Mu bisa merasakan setiap kalimat yang diucapkan membuat jarak mereka berkurang ribuan mil. "Aku tidak menyalahkanmu menculik naga-nagaku. Aku masih bersedia menjadikanmu penggembala nagaku. Aku sangat menghargai bakatmu." Tiba-tiba, suaranya berhenti sejenak. Aneh. Aku merasakan sarang naga Raja Naga sejati bergerak cepat. Cakram kaisar di dada Qin Mu langsung memanas. Giok naga itu menggeliat, seolah merespons panggilan sarang naga. "Hehehe. Jadi begitu? Ternyata Raja Naga sejati ada di tubuhmu." Suara penguasa pemelihara naga terdengar marah sekaligus gembira. "Berani sekali kau menyembunyikannya tepat di bawah hidungku. Jika kau berhasil kabur, reputasiku sebagai penguasa pemelihara naga akan hancur." "Aku sangat jujur di sisimu," gumam Qin Mu dengan kesal. Tiba-tiba, suara peluit tajam terdengar, menembus ruang dari puluhan ribu mil jauhnya. Semua naga banjir langsung berhenti. Naga banjir emas di bawah Qin Mu melambat dan berbalik arah, ingin kembali ke sumber peluit. Qin Mu meniup seruling emas sekuat tenaga, tetapi naga itu tidak bergerak. Dengan gigi terkatup, Qin Mu meloncat ke punggung kilin naga. Fatty Dragon lari. Kilin naga melesat, namun peluit kembali berubah. Tubuhnya langsung berhenti. Semua naga banjir mengepung Qin Mu rapat-rapat. Bahkan kilin naga pun berbalik, siap menyerangnya.
lingkaran naga menutup tanpa celah. Tiba-tiba, seekor naga banjir menjulurkan lidah dan menjilat telapak tangan Qin Mu. Peluit terdengar semakin marah, namun tak satu pun naga menyerangnya. Peluit terus berbunyi, semakin mendesak, tetapi naga-naga itu tetap patuh dan tenang. Keringat dingin mengalir di dahi Qin Mu. Saat itu, ia melihat cakram kaisar keluar dari balik bajunya. Giok naga itu menjulurkan kepala kecilnya, bersandar di kerahnya seperti makhluk hidup. Jadi begitu, cakram kaisar adalah Raja Naga sejati. Qin Mu akhirnya paham. Bukan karena rahasia pengendalian naga miliknya lebih kuat, melainkan karena keberadaan Raja Naga sejati. Itulah para naga banjir menolak perintah penguasa pemelihara naga. Qin Mu meloncat ke punggung naga banjir dan berteriak, "Hancurkan pembuluh naga ini!" Lebih dari selusin naga banjir meraung bersamaan. Tubuh mereka membesar, aura liar meledak ke segala arah. Mereka membuka mulut dan melepaskan gelombang suara mengerikan. Ledakan dahsyat mengguncang dunia. Dinding pembuluh naga runtuh, batu dan sisik naga beterbangan. Lorong runtuh total, lava mulai mengalir dan segera menenggelamkan segalanya. "Pergi!" Qin Mu memimpin kawanan naga melesat keluar dengan kecepatan kilat. Di belakang mereka, Vena naga runtuh sepenuhnya. Baru setelah memasuki pembuluh naga lain, Qin Mu menghela napas lega. Ini hanya bisa menahan penguasa naga sebentar. Ia terus memimpin naga-naga itu bergerak menuju dinasti perdamaian abadi melalui bawah tanah. Di Gunung Putih Besar, murid-murid sekte pedang putih besar menjaga gunung berapi dengan ketat. Formasi pedang 100 peti telah dipasang di sekitar kawah. 100 peti pedang hitam menjulang seperti prasasti batu raksasa, siap diaktifkan kapan saja. Salju turun di puncak gunung, dingin menusuk tulang. Bagaimana guru pemuja iblis surgawi tahu ada harta di sini? Tanya seorang murid perempuan. Siapa tahu, jawab murid laki-laki sambil menghindari angin. Iblis selalu licik. Seorang tetua berkata dingin, bukankah jalan iblis memang seperti itu? Ia bahkan berani membantai istana kekaisaran. Apalagi yang tidak berani ia lakukan? Tapi pemimpin sekte sudah pergi ke ibu kota. Kita pasti menang. Para murid tertawa. Tiba-tiba, gunung berapi bergemuruh hebat. Iblis tua keluar, aktifkan formasi pedang 100 peti. Belum selesai perintah itu, raungan naga mengguncang langit. Gunung berapi meletus. Lava menyembur ke udara, dan seluruh puncak gunung meledak. Peti-peti pedang beterbangan ke segala arah. Semua orang terdiam ketakutan. Dari dalam lava, Qin Mu melesat keluar bersama lebih dari selusin naga banjir. Murid sekte pedang putih besar. Cepat tinggalkan gunung dan kabur. Yang besar akan datang. Apa maksudmu yang besar? Belum sempat mereka bertanya lebih jauh. Gunung berguncang lebih hebat lagi. Retakan besar menyebar di seluruh gunung putih besar, dan lava mulai mengalir keluar tanpa henti. Harta karun sekte pedang putih agung akhirnya muncul dari perut gunung putih agung, membuat seluruh gunung berguncang hebat. Sebagian besar murid langsung panik dan melarikan diri menuruni gunung. Namun, 3 tetua sekte justru maju ke arah kawah gunung berapi. Mereka mengira guru sekte iblis surgawi gagal mendapatkan harta dan hanya menciptakan kekacauan untuk melarikan diri. "Jangan lari!" teriak salah satu tetua. "Ini bukan bencana, melainkan berkah leluhur sekte." Tetua lainnya berteriak penuh semangat. Gunung Putih Agung adalah tanah naga. Harta ini adalah tanda bahwa sekte pedang putih agung akan bangkit dan berjaya. Mendengar itu, murid-murid yang ragu berhenti berlari dan berbalik. Kotak-kotak pedang hitam terbuka satu persatu. Ribuan pedang terbang keluar dan memenuhi langit, membentuk awan pedang yang berkilauan. Di udara, Qin Mu melesat di atas naga banjir bersama belasan naga lainnya. Ia menoleh ke belakang dan melihat pemandangan itu, wajahnya langsung berubah. "Pergilah," teriaknya keras. "Kalian akan mati jika tetap di sana." Namun, para tetua hanya mencibir dan menganggapnya sebagai tipu daya. Detik berikutnya, Gunung Putih Agung meledak. Gunung berapi runtuh total. Formasi 100 kotak pedang hancur seketika, dan pedang-pedang terbang meleleh menjadi besi cair yang jatuh seperti hujan api. Murid-murid sekte pedang putih agung menguap sebelum sempat berteriak, sementara 3 tetua terpental oleh gelombang kejut dan tewas di tempat. Dari puing-puing gunung, sesosok raksasa perlahan bangkit. Itulah penguasa pemeliharaan naga.
Tubuhnya membesar seperti naga raksasa yang melingkar. Otot-ototnya padat dan penuh kekuatan. Dua naga besar, biru dan merah tua, meraung di bawah kakinya, mengguncang langit dan bumi. Namun, Qinmu telah menghilang. Amarah membara di mata penguasa pemeliharaan naga. Ia mengeluarkan sarang naga Raja Naga Sejati dan mengaktifkannya berulang kali, berharap menemukan keberadaan cakram kaisar. Tidak ada reaksi, wajahnya semakin gelap. Dia berhasil menyembunyikan Raja Naga Sejati, gumamnya dingin. Jika belasan naga banjir kuat itu benar-benar dibawa kabur, kerugiannya tidak terbayangkan. Terlebih lagi, tujuan besarnya adalah merebut vena naga utama Kekaisaran Kedamaian Abadi. Gagal di sini berarti kegagalan total. Akhirnya ia menggeram dan mencabut rambut dari kepalanya. Rambut-rambut itu ditiup ke udara dan berubah menjadi naga banjir hitam ramping. Dalam sekejap, jumlahnya mencapai ribuan, menyebar ke segala penjuru, menyisir gunung dan dataran tanpa henti. Selama kau masih membawa naga, suara penguasa pemeliharaan naga